jujur ya, Lu Cinta Luna sih sebenarnya kaget banget. Waktu itu juga aku dikirimin juga dari linknya. Nah, awalnya kan linknya dari FYP TikTok tuh, udah terus banyak banget yang ngetek-ngetek Sibat. Nah, aku sebagai kakak ya, sebagai kakak yang baik, udah lama banget aku sama Sibat tuh udah klop banget. Aku tuh ngerti banget perasaan Sibat yang kayak sedih banget, kok kayak terpojok banget. Padahal yang aku tahu Sibat itu sama sama Lesti itu deketan temen gitu loh. Ya jujur kalau aku pastinya akan selalu timnya Sibat karena kan aku keluarga sama Sibat. Sibat nangis pun apa-apa kan curhat sama aku, ya begitu juga aku sedih pun aku kemarin di karantina pun dia jenguk aku. Ya jadi kami tuh saling kompak, saling melengkapi. Kalau misalnya salah satu dari kami ada yang tersisa, ada yang tersakiti, ya kita siap maju. Di sini juga akhirnya semuanya udah clear, udah damai dari pihak Boy William juga, dari pihak Lesti juga, dari Chris sama Sibat. Sekarang juga udah fine-fine aja, dan sekarang dari pihak aku juga aku minta maaf karena juga aku ikut-ikut gembar-gembor gitu atas apa yang terjadi kepada Sibat dan Lesti. Karena di sini kan posisinya aku sebagai keluarganya Sibat juga wajar dong aku membela gitu loh. Kalau misalnya posisinya aku yang digituin, aku juga pasti mencak-mencak tuh. Tapi kan sekarang udah clear, dan aku juga minta maaf ya atas apa yang kemarin ucapan-ucapan aku yang meronta-ronta itu tujuannya kan sebetulnya untuk ngelawak gitu kan. Pada intinya ya udah, kalau mau hancur-hancurkan suara aku aja. Nah di situ banyak fans-fansnya Dede Lesti bilang ngata-ngatain aku, jadi aku ya udah aku minta maaf deh, maaf jadi besok udah bulan puasa loh, tolong maafin aku ya. Ya saya kira nggak ada masalah apa-apa sih, semua udah baik-baik aja. Kemarin kan juga udah ada jelas terpampang di instastory masing-masing bahwa mereka udah ketemu kan, udah nggak ada masalah apa-apa. Jadi juga itu masalah sepilihnya, bukan hal yang mesti dibesar-besar. Masalah ini kan juga menjelang puasa, kita harus meminta maaf dengan siapapun karena kan kalian kita nggak tahu keluarga kita nggak tahu omongan kita tuh nyakitin orang lain atau tidak kan. Menurut saya pribadi ya setiap orang punya hak melakukan apapun ya, cuma jika dan kita nggak bisa menganggap itu salah atau itu benar gitu, karena masing-masing orang kan itu salah benar dalam hal ini adalah relatif gitu, karena bisa aja orang banyak orang yang bisa aja menyalahkan Dede gitu dengan omongannya, bisa juga orang yang ngebela Dede, jadi ya itu relatif tergantung dari sudut pandang masing-masing. Cuma kita sempat bahas ini doang, jadi saya ya udah gitu, cuma masalah kecil gitu, bukan masalah besar ya. Kita meminta maaf kan bukan berarti kita kalah, itu menunjukkan kebesaran hati kita. Ya pasti yang pertama saya support, dan Dede itu orang yang sosok yang kuat sebenarnya, jadi nggak tanpa harus kita kuatin, dia juga udah tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana harus mengambil keputusan. Sebenarnya tanpa saya harus menyarankan, dia juga udah paham bahwa memang dalam situasi sekarang omongan sedikit apapun kadang bisa diteliti atau kadang orang bisa mencari celah untuk mencari kesalahan kita gitu. Dan dia juga tahu lah bagaimana ke depannya untuk lebih hati-hati dalam berbicara, walaupun ya kembali lagi sebenarnya salah atau tidaknya. Hari pertama bulan suci Ramadan, jadi pas kebetulan di waktu subuh itu udah ngerasain mules kata Nadianya, jadi Iki sempatkan untuk meluncur ke Bandung karena kemarin sebelum Nadianya dibawa ke rumah sakit, itu 3 hari sebelum dibawa ke rumah sakit dia mulus itu udah positif COVID. Jadi kemarin itu sempat memang udah stay di Bandung, tapi karena keluarga semua di Bandung itu terjangkit penyakit COVID, jadi Iki harus pulang dulu ke sana gitu. Jadi nggak bisa bareng-bareng dulu. Nah kebetulan pas sudah dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah lancar lahirannya, dan Iki usahain juga tadi walaupun sebentar bisa ketemu sama Nadianya. Alhamdulillah normal ya, walaupun agak sedikit lama karena mulasnya Nadia itu katanya kemarin ngabarin ke Iki itu dari jam 1 terus sudah dibawa ke rumah sakit sama ibu
sama ibu yang punya perumahan. Alhamdulillah ibunya baik banget, Masya Allah, terima kasih banyak. Disuruh pulang dulu, masih pembukaan 2, terus habis subuhan Iki ke masjid, dia yang ngabarin lagi bahwasanya udah benar-benar sakit banget, jadi udah dibawa sama si ibu perumahannya ke dokter yang memang benar-benar keluarga Nadia juga ada bekerja di situ, jadi ada yang jagain. Lahirnya itu pukul 9.33. Jenis kelaminnya Ki? Jenis kelamin alhamdulillah laki-laki. Kondisi saat dilahirkan sehat sampai sekarang apa ya? Alhamdulillah sehat, dan bayinya juga sehat, nggak rewel-rewel banget, dan ibunya juga alhamdulillah udah agak sedikit siuman. Karena memang itu di suasana ini ya, habis Nadianya COVID, Iki juga disuruh pulang dulu sama keluarga yang di Bandung. Jadi Iki di sana pas kebetulan Iki lagi di jalan, bayinya udah lahir. Tapi Iki sebelumnya itu memang udah video callan terus, nyemangatin Nadianya juga, dan lagi ngusahain sama manajer bahwasanya Iki cut dulu ya untuk acara di TV-nya, karena pas momen pada saat itu juga Iki ada on air live di TV. Jadi berusaha untuk kontak ke manajer, dan manajer nyampaikan ke pihak stasiun televisinya, masih alhamdulillah masih dikasih keringanan. Jadi Iki langsung bisa berangkat ke sini. Sepanik apa mukanya Iki, cuman berarti pasti Iki nggak mikir panjang, mau on air mau apa ditinggal pasti pada pasti urusan manajer aja itu yang untuk koordinasi ke sana. Kemarin itu sempat Iki standby lama di Bandung nungguin, karena kebetulan keluarga yang di Bandung juga sempat terjangkit dan terpapar virus corona. Jadi memang mengisolasi lebih baik, berpisah dulu nih dengan keluarga yang di sana untuk mengurangi penularan. Jadi makanya Iki balik dulu ke Jakarta nunggu kabar dari sana, karena di sana juga mau standby lagi rame-ramenya untuk COVID. Itu juga yang mungkin anak-anak aja udah berasa ya di Indo, apalagi Iki sendiri sebagai selaku dari ayahnya sang anak gitu. Jadi mungkin merasa lah bahwasanya wah nggak bisa maksimal nemanin, apalagi sekarang juga anak dan ibunya juga diisolasi. Ya itulah anugerah yang luar biasa di COVID ini. Jadi banyak pasti hikmah. Terus ketemu dengan orang-orang banyak, ya terus imun tubuhnya juga masih kurang fit, nah, makanya dijangkit positif. Dan seminggu sebelum lahiran lah. Seminggu sebelum lahiran sudah positif. 5 hari. Kondisi melahirkan yang tidak aman seperti begini itu sangat berbahaya. Jadi itu bisa menularkan pasien lain, bisa menularkan juga tenaga medisnya, bisa juga menularkan bayi-bayi yang baru lahir di ruangan itu. Outcome atau kondisi bayinya saat dilahirkan juga biasanya nggak sebagus kalau ibunya dalam kondisi sehat. Artinya besar kemungkinan bayinya akan masuk ke dalam NICU atau suatu unit perawatan intensif untuk bayi baru lahir, dan biasanya bayi ini juga akan dilahirkan dalam kondisi Apgar score atau kebugaran yang lebih rendah daripada kalau ibunya adalah seorang ibu yang sehat dan bukan terkena COVID. Pertama itu kalau untuk anak tadi katanya negatif pertama ya, jadi makanya di ronsen dadanya supaya ngelihat bersih atau enggaknya. Alhamdulillah untuk ronsen tadi udah ngelihat hasilnya bersih, tinggal lagi PCR sama tes darahnya untuk ngelihat COVID atau tidaknya. Kabar Nadia alhamdulillah kalau untuk gejala COVID itu sendiri nggak ada rasa lagi sih Bang, udah nggak ada gimana tadinya awalnya sakit tenggorokan kayak gitu, pusing, dan sekarang udah nggak ada, tinggal rasa sakit nyeri pas pada saat melahirkan aja. Untuk saat ini memang ibunya di karantina, diisolasi, anaknya juga diisolasi, karena itu memang harus benar-benar di swab, jangan sampai positif juga dulu. Ya semuanya saya sebenarnya no comment, biar langsung bicara sama lawyer saya aja ngobrol. Jadi hari ini kita datang untuk memberikan surat permohonan perlindungan hukum pada Kapolda Metro Jaya, Ceki, Dir Serse dan Dir Krimo atau Krimsus. Kita nggak tahu nih laporannya di mana, masih simpang siur. Mereka bilang laporannya dengan tuduhan pasal 279 Undang-Undang Pernikahan tahun 1974.
Tapi seliweran lagi ada info bahwa laporan tersebut juga kaitannya dengan pasal 284 ya tentang perzinahan dan perselingkuhan. Makanya saya juga masih membaca di sini karena kita masih mempelajari kompetensinya, kompetensi absolut atau kompetensi alternatif. Untuk laporan sendiri ini kok bisa beda sih Bang? 2 laporan atau gimana? Makanya hari ini kita secara umum dan secara global kita memberikan surat permohonan perlindungan hukum kepada Kapolda Metro Jaya agar dalam permohonan itu agar memberhentikan ya proses penyelidikan karena kami anggap cacat formil karena tidak sesuai dengan kronologis yang terjadi di lebih ke fitnah kalau menurut kami, lebih ke fitnah. Ya. Makanya kami akan melakukan upaya hukum lain ya seperti gugatan 1365, gugatan ganti rugi 10 miliar. Kami akan gugat saudara RR dengan gugatan ganti rugi 10 miliar karena telah menjatuhkan martabat klien kami di hadapan umum. Yang dianggap fitnahnya itu yang mana ya? Bagian mana? Gimana? Yang bagian fitnahnya itu yang bagian mana? Bagian fitnah itu kan sudah kami jelaskan di dalam surat permohonan perlindungan hukum dari kami dari Law Firm SH kepada Kapolda Metro Jaya. Bagiannya adalah bahwa Sandi tidak pernah menikahi istri orang. Sandi belum tercatat sebagai anak bangsa ya melakukan pernikahan secara hukum positif karena dia masih dalam ranah pernikahan siri dengan saudara Mona. Artinya di sini belum dikategorikan bisa masuk dalam unsur pidana pasal 279 tadi. Artinya di sini masuk dalam ranah fitnah itu yang saya bilang tadi. Sandi belum pernah menikahi Mona sebenarnya, ya kan? Tapi baru menikah siri sesuai dengan apa yang tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Bahwa setiap pernikahan yang telah melaksanakan dengan tata cara agama masing-masing itu dianggap sah. Namun belum tercatat sesuai dengan amanah pasal 2 ayat 2 di Undang-Undang nomor 1 tadi. Ya. Bang, ini kan belum selesai masa idahnya ya kalau dari ketok palunya Mbak Mona. Ini sebenarnya emangnya boleh ya secara siri langsung nikah kayak gitu? Kalau masa idah itu kan masa tenggang di mana kedua belah pihak melaksanakan tanggung jawab ya hak dan kewajiban antara si suami dan istri yang telah berperkara di pengadilan agama ya. Namun di sini kan pasca saudara RR melayangkan ikrar talak di pengadilan agama Bekasi, itu juga sebenarnya sudah masuk dalam ranah talak ya, talak 1, talak 2, ada talak gakban, talak ada beberapa talak lah yang ada di Indonesia ini ya, talak karena kemarahan, talak karena tidak sengaja mengatakan perceraian gitu loh. Ada talak yang memang disengaja ya, talak mutlak ya yang dilakukan oleh sang suami dengan mengajukan ikrar talak di pengadilan negeri, pengadilan agama gitu kan. Itu juga sudah masuk kategori perceraian yang sah sebenarnya, namun belum tercatat di negara. Nah, kami sudah mendapatkan bukti bahwa perceraian antara saudara Mona dan saudara RR itu, saudari Mona dan saudara RR itu di pengadilan agama Bekasi dengan nomor putusan 1471 /PDT G /2020 PA BKS. Artinya saudara Mona per tanggal berapa sudah cerai? Tanggal 25 Februari. Tanggal 25 Februari 2020 mereka sudah resmi bercerai dan tanggal 20 berapa yang lo nikah lagi? Lo nikah dengan Mona? Tanggal 7 Maret. 7 Maret tahun 2021 beliau baru menikah dengan Mona. Artinya tenggangnya itu sudah lama sekali antara perceraian saudari Mona dengan RR dengan pernikahan saudara Sandi Tumiwa gitu. Artinya di sini klien kami ini tidak menyalahi aturan dalam apa pasal yang disangkakan oleh atau dituduhkan oleh saudara RR kepada klien kami. Makanya kami berniat akan menggugat balik si RR dengan tuntutan ganti rugi ya, gugatan ganti rugi 10 miliar. Pengen puasa setengah harian. Belajarnya setengah hari dulu ya tahun ini. Iya, puasa bersama. Ya, gak usah puasa, nggak puasa aja udah berasa kehilangan. Apalagi puasa nanti biasa sahur bareng, buka bareng. Tapi ya enggak lah, dia kan
lagi bahagia dengan hidupnya. Terus Anang gengsi-gengsi tapi nanyain ya Bun ya? Iya, gengsi-gengsi tapi nanya nama bapaknya, kan bapaknya sayang banget, deket banget sama anaknya, jadi ya begitulah. Selamat menunaikan ibadah puasa buat semua yang menjalankan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah, juga ibadah kita semua. Pamit Bunda, aku pergi dulu honeymoon, aku senang. Doain gitu, udah pasti setiap hari kamu nggak usah minta doa mah, orang tua doanya mana kan nggak pernah putus pasti kan. Kemarin aku lihat dia udah nemenin Atta kemarin belanjain dia ke mall, terus beli baju, terus cek kandungan juga, kan cepet punya anak ya, nanti kan aku bisa main juga ke rumahnya gitu ya. Udah sempat main ke rumahnya kakak juga kan? Udah lah, kan emang sering ke rumahnya Atta gitu. Berarti untuk ke Bali sendiri tahu nih honeymoon gitu ya? Tahu dong, ya kan kita juga tetap kontak sama Tori gitu ya, adiknya. Berapa lama di Bali-nya? Kalau itu aku kurang tahu sih. Setelah di Bali ada rencana ke Malaysia atau mau ke rencananya belum tahu ya kemana. Mungkin sih, mungkin sana nggak tahu juga ya. Karena udah pisah udah sama keluarga. Ya. Biasa Semuanya ya? lagi menyambut Ramadan hari ini. Bunda lagi ke kuburan. Holding close, holding tight. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.